Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nakoy. Saya ingin izin bertanya nih, kenapa sih kalau orang-orang zaman sekarang itu banyak banget yang emosinya tuh gampang meluap, yang apa-apa dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Mohon sarannya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi pertanyaan dari Bunga mengenai sekarang ini kenapa banyak orang muda sekali reaktif. Kenapa orang muda sekali terprovokasi oleh situasi-situasi yang ya seringkali tidak terbayangkan ya. Ada satu bab dari buku Stephen Warnes berjudul Awareness of Silence. Silent artinya adalah kesadaran akan keheningan, bagian ya yang mendalam dari perjalanan spiritual, pengembangan diri dan juga kepemimpinan yang banyak diajarkan dalam pendekatan the seven awareness ya. Jadi orang-orang yang terbiasa berdiam diri atau silent mengaplikasikan ilmu seven awareness yang disebut 1 jam silent every day until 21 days, maka dia cenderung tidak mudah diprovokasi. Ya, orang-orang yang mudah terbakar emosi, mudah dikit-dikit perang atas nama apapun itu ya, sebenarnya tanda petik bisa jadi belum mengikuti pelatihan seven awareness. Kenapa? Dalam pelatihan Seven Awareness, setelah kita memanajemen pikiran, awareness of thinking, bagian yang agak sulit adalah awareness of silence. Bagaimana memanajemenkan diri atau hati kita agar menjadi pribadi yang punya kedamaian batin. Dan itu gak mudah. Trust me, believe me, gak mudah. Tapi buat mereka alumni Seven Awareness yang mempraktekkan awareness of silence, dia akan punya banyak sekali manfaat. Yang manfaat ini kemudian bisa dirasakan oleh mereka sendiri. Salah satunya adalah nomor 1. Orang yang terbiasa mempraktekkan ilmu Seven Awareness, terutama awareness of silence, maka dia akan meningkatkan kedamaian batin. Orang yang batinnya damai, maka gak mudah terpancing emosi di luar dirinya. Tapi orang yang batinnya gelisah, batinnya cemas, batinnya juga menolak, batinnya marah, maka mudah sekali terbakar. Keheningan atau awareness of silence membantu seseorang ya menjauh dari kebisingan luar dan dalam pikiran sendiri. Kita berhadapan dengan tekanan sosial, juga ada distraksi digital ya. Sehingga kita harus mampu menemukan kedamaian yang otentik, yaitu dari dalam dirimu sendiri. Kalau kita nggak menemukan kedamaian yang otentik, kita akan mudah terstimulus oleh situasi yang seolah-olah menawarkan kedamaian, padahal sebenarnya menuju kehancuran. Narkoba, perilaku yang menyimpang, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana seseorang yang mudah sekali mengalami situasi yang di luar dugaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menurunkan stres dan kecemasan. Jadi orang-orang yang terbiasa mempraktikkan awareness of silence, maka dia stresnya turun, cemasnya turun. Ya, maka silent dalam seven awareness, kalau seorang muslim, silent itu kan bisa diaplikasikan dalam bentuk sholat malam atau lailat ya, sholat lail ya, atau tahajud. Jadi orang-orang yang terbiasa sholat malam, tahajud, hening, ini orang-orang ini gak mudah keprovokasi. Jadi saat seseorang melatih kesadaran dalam keheningan, sistem saraf menjadi lebih tenang, napas melambat, dan hormon stres seperti kortisol ya itu menurun. Ini berdampak langsung pada ketenangan pikiran dan juga ketenangan emosi. Jadi teman-teman yang great, itu pentingnya kita mempraktekkan seven awareness dalam kehidupan nyata kita ya. Sebuah kehidupan nyata yang dimana kita berlatih
untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Jadi kalau kemudian tadi Mbak Bunga tanya, kenapa banyak orang mudah saling memprovokasi? Ya bisa jadi memang hatinya atau batinnya sedang mudah atau sedang dalam posisi cemas dan juga dalam keadaan mudah stres, ya kan? Ya, dan itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah mempertajam intuisi dan kejernihan berpikir. Jadi orang-orang yang terbiasa dalam keheningan, ya, terbiasa dia mendengarkan inner voice, suara hatinya, maka dia tertutup, ibarat jendela tuh tertutup dari hiruk pikuk di luar diri dia. Dia kayak terkunci rapat, ya. Ide-ide jernih dan solusi kreatif sering muncul dalam kondisi hening. Jadi orang-orang yang terbiasa hening, dia banyak ide-ide kreatifnya, ide-ide inovasinya. Orang bilang ide-ide gilanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita kemudian nggak tajam intuisinya, maka kita sangat mudah diprovokasi. Kita nih bangsa yang banyak, bahasanya banyak, sukunya banyak, ya. Mudah sekali kita saling diprovokasi, mudah sekali kita dihancur-hancurkan. Maka jangan mencari perbedaannya, tapi cari persamaannya. Ya, ada kita berbeda agama mungkin, tapi persamaannya sama-sama ingin hidup damai di Indonesia kan. Itu juga. Ya, agama saya sebagai muslim, ya saya ingin hidup damai, beragama dengan damai. Non muslim juga sama kan. Kita punya persamaan, perbedaannya ya banyak. Ya. Bahkan saya sering menyampaikan dalam parenting, anak saya kembar saja yang hanya beda 2 menit, perbedaannya tuh banyak banget. Apalagi Anda yang berbeda dengan bukan saudara kandung misalkan kan, ya. Kemudian dalam awareness of silence ini semacam refleksi diri dan pertobatan yang sangat baik sekali. Keheningan ini membuat kita merefleksi di masa lampau. Apa betul yang kita lakukan itu? Bener nggak sih sebagai ayah kayak gitu? Bener nggak sih sebagai istri seperti itu? Bener nggak sih sebagai anak seperti itu? Bener nggak sih sebagai hamba ini seperti itu? Pada saat kita merefleksikan masa lampau, akhirnya terjadi apa? Kita menuju ke self leadership dan pertumbuhan spiritual yang dinamis, pertumbuhan spiritual yang sangat cepat sekali, dan itu sangat terjadi, teman-teman hebat. Orang yang spiritualnya bertumbuh, maka berpengaruh kepada keuangan, berpengaruh kepada kesehatan. Orang yang spiritualnya nggak bertumbuh, maka berdampak ke dalam kehidupan yang stagnan, teman-teman hebat. Jadi manfaat dari mempraktikkan seven awareness bab yang kedua, awareness of silence, termasuk adalah recharging energi positif. Jadi energi positif itu dia bukan berarti kosong. Dalam awareness of silence, seseorang itu kayak mengisi charger agar dia lebih positif, lebih bahagia, lebih semangat, lebih punya daya tahan yang tinggi terhadap distraksi dunia ini dan sebagainya kan. Dan yang terakhir, membuka pintu kesadaran ilahi. Dalam tradisi spiritualitas, keheningan adalah ruang bertemunya jiwa dengan Tuhan. Dalam kondisi hening, seseorang bisa mengalami tauhid, kesadaran itu, bahwa hidup ini bukan sekedar dunia, tapi ada misi ilahiyah yang harus dijalani oleh setiap orang. Jadi kita menggali misi-misi hidup kita yang besar. Apakah kita selesai dengan misi dunia kita, atau kita membangun misi-misi ilahi, visi-visi ilahi dalam perjalanan hidup kita, teman-teman. Saran saya baca kembali Seven Awareness, terutama Awareness of Silence bab kedua, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Bunga tadi mengenai mengapa banyak orang mudah sekali saling terprovokasi oleh situasi yang tak terduga. Teman-teman yang great, sahabat hebat,
Begitu ya, silakan nanti bergabung di Seven Awareness Training Online dan Anda bisa mempraktikkan bagaimana 21 Days to be Transhuman. Bagaimana kita belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.